sekalian. Selamat Natal semuanya. Merry Christmas. Belum ya, belum Happy New Year ya. Jadi saya Merry Christmas buat semuanya. Biarlah pada pagi hari ini, saat tadi pagi kita membuka mata kita boleh langsung teringat akan kasih setia Tuhan yang begitu besar pada setiap kita. Pada hari ini kita mau merayakan, kita mau bersuka cita karena Dia mau hadir di tengah-tengah dunia, merendahkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang bayi yang lemah, yang kecil, hanya untuk menyelamatkan setiap kita, manusia yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih-Nya yang begitu besar. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengambil saat teduh, mempersiapkan hati dan diri kita untuk memulai ibadah Natal pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat. Kasih sukacita, pengharapan dan damai dari Allah Tritunggal besertamu. Dan besertamu juga. Pada hari ini, pada sebuah malam Natal 2000 lebih tahun yang lalu, sebuah berita besar disampaikan kepada orang-orang yang mungkin dipandang bukan orang-orang berada. Tapi sebuah berita yang sangat besar itu menjadi kesukaan yang sangat besar bagi seluruh dunia. Karena Mesias itu telah dikirimkan untuk menyelamatkan setiap kita. Mari pada pagi hari ini kita mau bersuka cita. Karena kesukaan itu menjadi kesukaan bagi setiap kita. Sehingga hidup kita boleh bersuka cita oleh karena kelahirannya. Kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu, beri hatimu, terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia, elukanlah. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Lukas 2 ayat yang 10 hingga 11. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Inilah hari yang dinantikan umat manusia. Lahirnya Sang Juru Selamat dunia, Yesus Kristus. Lilin putih yang melambangkan Kristus yang mulia ini akan dinyalakan oleh gembala sidang, Evangelis Solplip. Kami menyalakan lilin ini sebagai simbol sukacita besar. Sebab terang dunia telah datang menyinari umatnya. Dialah bayi palungan, Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia, membawa pengharapan dan keselamatan. Bethlehem adalah sebuah kota yang kecil, bukan kota yang besar. Tetapi Tuhan memilih Bethlehem, di mana tunas Daud lahir di dalam kota Bethlehem. Anugerah Allah begitu besar pada setiap kita. Siapakah kita? Kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak, manusia yang selalu melukai hati Allah kita. Oleh sebab itu, sebelum kita lebih jauh memasuki akan ibadah kita mau melihat bagaimana anugerah dan terang itu datang dalam sebuah kota yang kecil. Datang pada hidup kita, manusia yang berdosa. Kita pujikan, hai Bethlehem, negeri kecil. Turunlah kasih, turunkanlah kasih indah dalam kesunyian. Begitu anugerah penuh dicurahkan.
Mari pada pagi hari ini, kita mau membuka hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan melihat hati setiap kita, sehingga kita boleh dilayakkan untuk memasuki ibadah Natal pada pagi hari ini. Saya memberikan waktu sejenak bagi setiap kita, untuk kita boleh jujur di hadapan Tuhan pribadi lepas pribadi. Inilah kami ya Tuhan. Tidak ada satupun yang tertutup di hadapan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami memohon kepada Tuhan agar Engkau menyelidiki hati setiap kami. Kiranya Engkau membuang segala hal yang tidak berkenan dalam diri kami ya Tuhan. Sehingga kami layak menerima kasih yang begitu besar. Kasih yang mengorbankan dirinya hanya untuk setiap kami. Kasih yang mau merelakan kemuliaan dan kejayaan itu hanya untuk menyelamatkan kami. Orang-orang yang sebenarnya tidak layak menerima hal itu. Saat ini Tuhan kami memberikan diri kami untuk terus dibentuk, untuk terus diajar. Untuk kami boleh semakin menyerupai putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar kepada setiap kami. Kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Berita Natal itu, sukacita itu, biarlah itu terus mengubahkan kami. Dan membuat hidup kami, diri kami, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama memohon kepada Tuhan. Kita mau sekali lagi untuk mengakui segala kesalahan kita. Kita mau bersama-sama mengakuinya secara bertanggapan. Sehingga Tuhan melihat hati kita. Apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Tidak semata-mata hanya sebagai rutinitas. Tapi setiap apa yang kita ucapkan. Itu benar-benar dari hati kita. Mari kita sekali lagi kita mau berdoa secara bertanggapan. Ketika kami menyebabkan kegelapan mengusir terang. Ampuni kami ya Tuhan. Ketika kami mengganti makna Natal yang sebenarnya dengan hal-hal duniawi. Kasihanilah kami Tuhan. Ketika kekerasan hati kami menghalangi kami untuk memandang, mendengar, dan peduli. Biarlah anugerah-Mu menguasai kami Tuhan. Ketika ketidakadilan di sekeliling kami tidak kami pedulikan. Ampuni kami Tuhan dan dorong kami untuk peduli terhadap mereka yang menderita. Ketika kepedulian tidak kami nyatakan dalam perbuatan. Gerakkan kami untuk mencari keadilan bagi saudara-saudara kami. Kami datang untuk mengaku keberdosaan kami di hadapan-Mu dan sesama. Kami hanyalah debu tanpa kasih. Singkirkan semua batas-batas yang memisahkan kami. Dan janganlah ada rintangan bagi kasih kami kepadamu dan kepada sesama kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Allah yang terambil dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus kita telah diampuni. Jemaat. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita yang sudah didamaikan oleh Allah, kita juga mau hidup berdamai dengan sesama kita.
Dengan bangkit berdiri, mari kita mau memberikan salam kita, salam hangat kita, senyuman yang terbaik kita. Sambil kita memujikan Shalom, Shalom, damai Allah. Biarlah sukacita Natal dirasakan oleh rekan-rekan kita. Shalom, Shalom, damai Allah, turun ke atasmu sekarang. Shalom, Shalom, damai Allah, sekarang dan selamanya. Shalom, Shalom, damai Allah, turun ke atasmu sekarang. Shalom, Shalom, damai Allah, sekarang dan selamanya. Shalom, Shalom, damai Allah, turun ke atasku sekarang. Shalom, Shalom, damai Allah, sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Marilah pada Natal tahun ini, saudara dan saya yang telah mengalami sukacita Kristus, karena itu dengarkanlah dan lakukanlah firman Tuhan ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Jemaat. Kami mendengar firman-Mu dan bertekad akan melakukannya dengan setia. Dengan tetap bangkit berdiri, kita mau bertekad melakukan firman Tuhan dengan setia. Dan biarlah kita juga semakin kuat berdiri di atas iman kita. Iman yang akan kita bersama-sama bacakan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Janji Allah telah dinyatakan. Firman yang terus didengungkan sejak zaman para nabi telah dinyatakan. Firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu diam di antara kita. Sehingga kita mempunyai hidup yang baru. Dialah juru selamat kita. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan sekali lagi, firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Dia diam di antara setiap kita. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kau
setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus, Kaulah juru selamat. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Bapak Ibu Jemaat, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menuntun setiap langkah kami menjadi penerang bagi kehidupan kami. Tuhan yang tolong kami, biarlah Tuhan firman-Mu terus berbicara di setiap hati kami. Kami menyerahkan pembelajaran firman ke dalam tangan kasih Tuhan. Pimpin, urapi, sertai kami Bapa. Biar di momen Natal ini Tuhan berbicara kepada kami, agar kehidupan kami terus diperbaharui di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Cukup panjang, saya mau mengajak kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 8, Bapak Ibu ayat 9, begitu seterusnya. Bisa buka di HP, di Alkitab, atau lihat di depan layar. Lukas pasal kedua ayat 8 sampai dengan 20, demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam, jemaat. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Natal. Iya, selamat Natal Bapak Ibu. Saat kita melangkah masuk ke dalam gedung gereja ini, kita melihat hiasan yang indah tentu di depan, lampu-lampu yang berkelap-kelip, dan mungkin di rumah kita juga kita mulai menghias rumah kita dengan indah. Suasana ini sering kita identik dengan satu kata, kebahagiaan. Ya Bapak Ibu, seringkali kita di masa-masa Natal kita mulai merasakan kebahagiaan. Semua orang di dunia ini tanpa terkecuali menginginkan kebahagiaan di hari Natal tentunya. Namun tahukah kita bahwa ada sebuah jebakan halus yang sering kali membuat kita tuh kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Jebakan itu adalah ketika kita tuh salah mengartikan kebahagiaan dengan sukacita. Bapak Ibu, dunia itu menawarkan kebahagiaan yang sangat bergantung pada apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Contoh simpel, kita akan bahagia ketika di momen-momen hari ini, karena udah mulai libur kerja. Ya kan, kita mulai bahagia tuh, udah enggak kerja, libur. Nah, tetapi ketika mulai masuk, kebahagiaan itu akan mulai hilang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dunia itu menawarkan kebahagiaan yang sangat bergantung kepada situasi-situasi yang terjadi. Kita merasa bahagia ketika bonus akhir tahun cair dan lain sebagainya. Namun mari kita renungkan sejenak apa yang terjadi jika semua itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Jika Natal ya kita masih tetap harus masuk kerja. Apa yang terjadi jika kita itu situasi-situasi di kehidupan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Tentu kita tidak akan merasa bahagia. Namun yang harus kita sadari bahwa Injil itu menawarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang jauh lebih indah, dan sesuatu yang berbeda dari yang dunia tawarkan. Injil menawarkan sesuatu yang luar biasa, yaitu sukacita. Beda dengan kebahagiaan, sukacita itu bergantung pada apa yang terjadi, tidak bergantung kepada apa yang terjadi, melainkan pada siapa yang telah hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita Natal itu ditentukan oleh hadirnya Kristus di dalam hati kita, bukan oleh situasi dunia ini. Suatu kali seorang anak kecil itu ditanya oleh gurunya, kemudian dia ditanya begitu, apa yang paling kamu inginkan untuk hadiah Natal tahun ini? Mungkin kita berpikir bahwa anak kecil itu akan menjawab kado, konsol game. Apa Ibu tahu konsol game? Ya, itu permainan di PC dan lain sebagainya. Atau sepeda yang mahal, atau mainan-mainan yang mahal. Namun dengan polos anak kecil ini menjawab begini, aku mau Tuhan Yesus itu datang ke rumahku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban anak kecil ini adalah sebuah teologi yang sangat dalam bagi kita orang dewasa. Kenapa? Ia memahami sebuah kebenaran yang sering kali luput dari pandangan kita yang terlalu sibuk dengan persiapan acara yang megah, persiapan pesta dan lain sebagainya. Anak kecil ini memahami bahwa inti dari sukacita Natal yang sejati bukan terletak pada apa yang kita lakukan, semegah apa perayaan yang kita buat, atau seberapa banyak kado yang kita dapatkan, melain tentang siapa yang kita temukan yang sedang berbaring di dalam palungan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu sebelum kita jauh melangkah dalam perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita bertanya pada hati kita masing-masing, apa yang sedang kita cari di Natal hari ini? Apakah kita sedang mengejar kebahagiaan yang rapuh karena bergantung kepada kejadian-kejadian dalam kehidupan kita? Atau kita sedang merindukan sukacita yang kokoh karena kehadiran Allah benar-benar hadir di dalam hati kita?
Mari kita buka hati kita bukan untuk menerima kado yang bisa dibungkus, yang biasa dibungkus dengan kertas kado, melainkan untuk menerima kehadiran Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Mari kita bersama melihat bagaimana sukacita Natal itu dapat mengubahkan kehidupan kita. Bapak Ibu, Lukas itu menulis dan memberikan gambaran dengan jelas kepada kita bagaimana kabar sukacita ini bukan dibangun dengan latar belakang yang sangat kontras di padang Efrata. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya itu dikatakan poimenes atau gembala-gembala. Bapak Ibu, pertanyaannya kenapa gembala-gembala? Menariknya, karena dalam struktur masyarakat Yahudi abad pertama, gembala itu sering sekali dipandang rendah, hina. Karena apa? Karena pekerjaannya sebagai gembala. Bapak Ibu, bahkan gembala itu dipandang najis. Untuk mengikuti ritual sakramen ibadah di bait Allah saja, gembala itu tidak bisa. Karena dipandang najis. Namun yang menarik bahwa hal yang dipandang najis, dipandang rendah, dan bahkan menjadi kelompok yang dipinggirkan di mata dunia, justru kemuliaan Allah itu dinyatakan kepada para gembala-gembala. Bapak Ibu bisa membayangkan pada malam itu para gembala itu sedang melakukan rutinitas mereka, menjaga domba-domba di padang. Ini merupakan sebuah rutinitas yang mungkin sudah sangat-sangat membosankan. Gelap-gelap, jagai domba-domba. Ibu bisa bayangkan betapa membosankannya mereka. Setelah itu mereka dipandang rendah. Namun disinilah hal yang luar biasa itu terjadi. Bahwa kabar sukacita itu dimulai kepada mereka. Tuhan itu tidak menunggu manusia itu naik tingkat. Tuhan itu tidak menunggu kita tuh layak atau enggak layak. Tuhan itu tidak menunggu kita tuh derajat kita tuh diangkat dulu baru dia datang. Sebaliknya kabar sukacita dari sorga itu menerobos masuk kepada kegelapan rutinitas manusia. Menerobos masuk kepada ketidaklayakan yang dipandang dunia. Bapak Ibu, kabar ini bersifat proaktif bagaimana Allah adalah subjek utama yang mengambil inisiatif untuk menjembatani antara tahtanya yang kudus, yang tinggi itu dengan umat yang dipandang debu. Yang kalau kita katakan kita tuh enggak layak. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Inti dari kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat terletak pada kata eugelizomai. Bapak Ibu, dalam literatur Helenistik kata ini digunakan untuk mengumumkan sebuah kemenangan militer yang besar, atau kata ini sering dipakai untuk mengumumkan naik tahtanya seorang kaisar baru yang menjanjikan kedamaian. Namun Lukas itu merebut istilah ini dengan memberikan makna yang baru dan yang radikal. Kabar baik yang disampaikan oleh malaikat ini bukan tentang kemenangan perang. Kabar baik yang disampaikan malaikat ini bukan tentang seorang anak yang naik tahta, tetapi sebuah kabar sukacita yang luar biasa besar. Hal ini mengisyaratkan bahwa sukacita yang dialami para gembala pada saat itu tidak bersumber dari perasaan emosional yang dangkal, melainkan dari realitas objektif bahwa intervensi Allah itu telah tiba. Bapak Ibu, sukacita ini bukan sesuatu yang kita usahakan atau kita bangun dari dalam diri kita, melainkan sesuatu yang datang dari luar diri kita sebagai anugerah murni. Seperti seorang debitur yang tiba-tiba menerima surat pelunasan utang, tentu ia akan sukacita karena apa yang telah dilakukan oleh pihak lain
Demikian juga kita. Betapa kita tuh hidup di dalam keberdosaan, tetapi Allah dengan penuh anugerahnya, kasihnya, memberikan keselamatan itu kepada kita. Bapak Ibu, mari kita memperhatikan pesan yang disampaikan malaikat itu. Di ayat yang ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pesan ini mengandung identitas kristologis yang padat. Di sana ada Shoter, ada Kristos, ada Kyrios. Namun yang menjadi penekanan khusus itu terletak kepada himin. Bapak Ibu, yang berarti bagimu. Kata ini mengubah berita dari sekedar pengumuman teologis menjadi janji pribadi yang mengikat. Dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu. Kata bagimu ini mengubah berita menjadi sebuah janji bagi setiap kita. Dan janji ini mengikat kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Mesias yang lahir itu bukan hanya milik sejarah atau milik bangsa Yahudi secara eksklusif. Mesias yang lahir itu milik semua orang yang mau percaya kepadanya. Ini merupakan pemberian Allah bagi setiap pribadi yang merasa tidak layak dan mau menerima. Penggunaan kata hari ini menegaskan bahwa keselamatan itu bukan lagi sekedar harapan, keselamatan itu bukan lagi sekedar eskatologi yang kita nanti-nantikan di masa depan, yang jauh daripada kita. Melainkan keselamatan itu merupakan realitas yang nyata yang telah hadir di depan mata kita. Dan itu dicatat di dalam sejarah manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan itu konkret, dapat disentuh, dapat dilihat, dapat dirasakan. Ini bukan berbicara hal yang masih kita bayangkan, tetapi ini berbicara hal yang nyata, yang sudah terjadi. Ironisnya, tanda yang diberikan Tuhan itu bukanlah sebuah mahkota emas, melainkan seorang bayi yang dibungkus lampin dan terbaring di dalam palungan. Tanda yang diberikan Tuhan kepada kita itu bukan tanda emas dan lain sebagainya, tapi seorang bayi kecil yang terbaring di dalam palungan. Kita tentu semua mengetahui bahwa palungan adalah tempat makanan ternak yang kasar dan kotor. Ini adalah paradoks Natal, bagaimana Sang Kyrios atau Tuhan itu sendiri menyatakan dirinya dalam kehinaan yang paling dalam. Hal ini memberikan kita itu sebuah gambaran yang sangat kuat hari ini, bahwa Tuhan itu tidak menjumpai kita di puncak kesuksesan, atau Tuhan itu tidak sedang menjumpai kita ketika kita itu sempurna. Tapi Dia datang ke palungan hidup kita, ke tempat-tempat kita tuh di mana kita tuh merasa malu. Dia datang ke tempat kita tuh di mana kita tuh merasa tidak layak. Tuhan itu datang ke tempat di mana kita tuh sedang bergumul. Tuhan itu datang ke tempat di mana kita tuh sedang merasa sakit hati, dan bahkan ketika kita tuh merasa tak berarti, Dia hadir di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sukacita Natal tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna, menjadi kaya, atau berkuasa agar bisa diterima. Sebaliknya, Allah itu mengundang setiap kita yang terpuruk, kecewa, tanpa harapan, untuk menerima kasih karunia yang mengubahkan. Melalui kelahiran ini, jarak antara Allah yang maha tinggi dan manusia yang paling rendah telah dihapuskan selamanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah kabar yang penuh sukacita disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala, maka para gembala itu tidak hanya mendengar saja, mereka mulai pergi mencari. Mereka mulai bergerak mencari. Sukacita semakin mendalam ketika setiap dari kita itu
beralih dari mendengar tentang Kristus kepada mengalami perjumpaan dengannya secara pribadi. Perjumpaan para gembala dengan Kristus tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan diawali dengan manifestasi kemuliaan yang luar biasa. Dikatakan bahwa tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, teks Yunani dalam ayat 13 ini menggunakan istilah pletos startias aurinio, yang secara harafiah itu berarti bala tentara sorga dalam jumlah besar itu datang ketika sukacita itu dikabarkan. Sukacita para gembala itu berakar pada perspektif surgawi. Mereka menyadari bahwa apa yang terjadi di bumi adalah peristiwa kosmik yang menggetarkan seluruh jagat raya. Pujian para malaikat menjadi sebuah refleksi yang mengubah ketakutan para gembala pada saat itu menjadi keberanian untuk bertindak. Di sini kita tuh belajar bahwa sukacita yang sejati selalu dimulai ketika manusia itu menyelaraskan hatinya dengan penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, transisi dari mendengar kemudian menjadi mengalami terlihat jelas di dalam ayat 15. Dikatakan bahwa setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Bapak Ibu katanya, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang sudah terjadi. Ini merupakan sebuah ajakan yang sangat mendesak dan penuh tekad. Marilah kita pergi sekarang juga ke Bethlehem. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau dalam bahasa aslinya kata "the" itu memberikan penekanan pada urgensi. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang harus segera mereka lakukan untuk pergi ke Bethlehem. Para gembala ingin segera melihat perkataan firman itu yang sudah terjadi. Bapak Ibu, eksegesis ini menegaskan bahwa iman bukan hanya persetujuan intelektual dari setiap kehidupan kita, melainkan sebuah gerakan menuju sumber kebenaran itu sendiri. Jadi iman itu tidak hanya datang dari pendengaran, tetapi dari tindakan yang kita lakukan. Tanpa langkah kaki menuju ke Bethlehem, maka janji malaikat hanya akan tetap menjadi informasi. Tidak ada dampak. Bapak Ibu, kalau kita melihat proses pencarian yang dilakukan para gembala digambarkan dengan sangat dinamis. Dikatakan mereka tuh segera cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata ethan spestausen, yang berarti mereka datang dengan tergesa-gesa. Bapak Ibu, kata ini menunjukkan adanya semangat yang meluap-luap dari para gembala. Dan kata ini menunjukkan sebuah kerinduan yang mendalam untuk segera bertemu Sang Mesias. Ini adalah koreksi bagi kehidupan rohani yang seringkali terjebak dan dingin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sukacita Natal itu menuntut setiap kita itu menjadi antusias dalam hal rohani. Kita itu dipanggil untuk terus mencari Kristus dengan rasa lapar yang seperti gembala. Ketika mereka sampai, mereka itu menemukan, menjumpai Kristus itu. Perjumpaan dengan Yesus itu seringkali membutuhkan ketekunan dalam mencari. Bapak Ibu, simbol palungan di ayat yang ke-16 ini merupakan kunci bagi kedalaman sukacita yang dirasakan para gembala. Palungan adalah tempat yang kasar, kotor, dan sangat tidak manusiawi, namun di sanalah letak kemuliaan Allah yang sejati. Para gembala tidak lagi hanya
memegang peta atau deskripsi tentang terang itu, tetapi mereka melihat langsung di hadapan mereka bahwa terang itu benar-benar nyata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan Natal hanya menjadi narasi atau cerita yang terus berulang setiap tahun dalam kehidupan kita. Natal itu harus menjadi sebuah perjumpaan pribadi di mana kita itu pergi meninggalkan zona nyaman kita, pergi untuk mencari terang itu, mencari wajah Kristus di dalam doa, di dalam firman, di dalam kerendahan hati. Jangan biarkan Natal tahun ini berlalu begitu saja. Seperti Bapak Ibu, mari kita di Natal tahun ini benar-benar mencari pribadi Kristus itu, sehingga kita itu mengalami perjumpaan dan kita mengalami transformasi hidup yang mendatangkan sukacita besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, para gembala itu setelah mengalami perjumpaan dengan sang bayi, para gembala mengalami transformasi peran yang luar biasa. Untuk menggambarkan bagaimana mereka menyebarkan berita sukacita itu, teks Yunani itu mengatakan eknorisan. Bapak Ibu, para gembala itu yang suaranya itu enggak didengar, yang mereka itu dipandang najis ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mereka itu berkeliling menyebarkan berita kelahiran Tuhan itu. Mereka tidak memberitakan teori tentang keselamatan, melainkan mereka tuh menceritakan apa yang mereka lihat. Mereka tidak menceritakan teori, mereka menceritakan kisah mereka setelah mengalami perjumpaan dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, reaksi dari para gembala yang mendengar kesaksian digambarkan dengan sebuah kata, ayutnya masan. Bapak Ibu, kabar bahwa juru selamat dunia telah lahir di tempat atau di palungan itu menggambarkan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Di tengah masyarakat yang menantikan pembebasan militer yang perkasa, berita terang bayi yang lemah di palungan menciptakan keheranan yang besar pada saat itu. Dan itu yang disuarakan oleh setiap para gembala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan dengan Kristus seharusnya membuat kita tuh menjadi pekerja yang lebih baik. Perjumpaan dengan Kristus harusnya membuat kita itu mengalami perubahan. Dan puncak dari narasi ini terdapat di dalam ayat 20. Dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah dan memuliakan Allah. Ini adalah bagian yang sangat membumi dari kisah Natal. Setelah melihat malaikat dan bertemu dengan Mesias, mereka tidak tinggal selamanya di Bethlehem atau membangun kuil di sana, tetapi mereka kembali ke padang, ke pekerjaan mereka, kembali mereka bekerja sebagai gembala. Namun ada perbedaan besar dalam kepulangan mereka. Mereka kembali sambil memuliakan Allah dan memuji Allah. Pekerjaan mereka tetap sama, mereka tetap seorang gembala, tetapi hati mereka telah diubahkan. Natal itu tidak menjanjikan bahwa semua masalah hidup kita itu akan hilang seketika, tetapi Natal memberikan perspektif baru yang melampaui masalah kehidupan kita. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tahu bahwa kita tuh dicintai dan diselamatkan oleh Allah, beban pekerjaan yang berat sekalipun akan terasa ringan. Kita tuh bisa bekerja sambil memuliakan Tuhan. Oleh karena itu biarlah Natal tahun ini tidak hanya berhenti di altar gereja. Bawalah sukacita itu kembali ke tempat kerja kita,
ke sekolah kita, ke rumah kita. Bawalah sukacita Natal itu kembali ke dalam keluarga kita. Jadilah saksi bahwa Kristus telah lahir dan biarlah kasih karunia Allah itu terus dapat kita rasakan. Bapak Ibu, ada sebuah transformasi kebahagiaan yang perlu kita lihat. Transformasi kebahagiaan yang dialami para gembala adalah transformasi atau perjalanan yang harus dirasakan setiap orang percaya. Kita tuh sering sekali memulai perjalanan kita di padang malam. Tempat di mana rutinitas itu terasa hambar. Kita tuh bangun pagi kerja, kemudian pulang malam tidur bangun lagi. Dan rutinitas kita itu membuat kita tuh hambar. Tempat di mana kegelapan masalah itu sering kali menutupi pandangan kita. Namun di momen Natal ini kita diajak, ditunjukkan bahwa kehadiran Tuhan itu selalu membawa efek cahaya yang mengelilingi dan membungkus setiap kita. Bapak Ibu, transformasi pertama itu terjadi dalam alam emosional. Dari ketakutan yang besar menuju keberanian iman. Ketakutan manusia di hadapan Tuhan yang kudus adalah wajar. Namun kasih karunia itu mengubahkan ketakutan itu gemetar menjadi sukacita. Sukacita Natal itu menghapus realitas kesulitan kita, tetapi ia memberikan dasar baru bagi iman kita. Sehingga kita itu tidak lagi dipimpin oleh rasa takut akan masa depan. Kita tuh tidak lagi dipimpin oleh ketakutan, melainkan oleh janji Allah yang pasti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan ini juga mencakup transisi dari keheningan yang sepi menuju puji-pujian. Sebelum malaikat itu datang, kehidupan para gembala itu kehidupan tanpa suara, Bapak Ibu. Hening, sepi. Malam-malam mereka lalu itu ya hanya jagai domba. Namun Natal itu memperkenalkan mereka pada sebuah pujian yang meluap-luap. Ini adalah perubahan esensial dari kewajiban menjadi kegembiraan. Jika sebelumnya menjaga domba hanyalah cara untuk bertahan hidup, kini setelah mereka bertemu dengan Sang Gembala Agung, pekerjaan itu menjadi sarana untuk kemuliaan Allah. Sukacita Kristus itu mencabut kita dari dunia nyata. Tidak mencabut kita dari dunia nyata, namun ia menyuntikkan makna ilahi ke dalam setiap tugas manusiawi yang paling sederhana yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita singkatnya demikian. Sukacita Natal itu akan mengubahkan ketakutan menjadi iman, kesedihan menjadi nyanyian, dan kewajiban itu atau rutinitas kita itu menjadi kegembiraan. Inilah sukacita yang sejati, bukan sukacita karena keadaan hidup kita itu menjadi mudah, tetapi karena Allah sendiri datang mendekat melalui Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Sukacita ini mengubah cara kita itu memandang diri kita karena kita itu diterima oleh anugerahnya, bukan oleh prestasi rohani kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Natal itu bukan sekedar perayaan akhir tahun, melainkan sebuah proses pernyataan atau penyalaan. Tuhan itu menyalakan lilin pengharapan di hati kita, agar kita itu bisa menyalakan lilin orang lain yang masih berada dalam kegelapan. Jangan biarkan sukacita kita itu berhenti di palungan, tapi biarlah kita itu bisa bawa sukacita itu keluar. Bapak Ibu, sukacita Natal yang mengubahkan itu tidak selalu mengubah situasi hidup kita. Hidup kita akan tetap sama. Sukacita Natal yang mengubahkan itu tidak selalu mengubah situasi. Mungkin kita akan masih bergumul dengan persoalan kehidupan kita. Mungkin kita akan masih bergumul dengan situasi-situasi yang ada. Tetapi
Sukacita itu selalu mengubah hati kita dalam meresponi persoalan-persoalan kita. Sehingga seluruh hidup kita tuh dijalani bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah di momen Natal ini kita itu tidak melalui begitu saja. Biarlah sukacita Natal itu mengubahkan kehidupan kita. Biarlah kita tidak lagi berjalan di dalam ketakutan. Biarlah kita terus memegang janji Allah itu. Biarlah di momen Natal ini kita benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Sehingga kehidupan kita itu bisa terus diubahkan. Dan kita bisa terus merasakan sukacita yang luar biasa itu daripada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi setiap kami. Anugerah-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Biarlah di momen Natal ini kami merasakan sukacita yang luar biasa, dan sukacita itu mengubahkan setiap kehidupan kami. Sama seperti para gembala yang diubahkan oleh Tuhan, biarlah setiap hati kami juga berubah Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang terus tolong dan pimpin kami. Ini setiap kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Karena begitu besarnya kasih Allah. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita mau bersama-sama dengan ucapan syukur kita. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita. Dengan kita penuh dengan rasa sukacita, kita naikkan pujian, ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Kasihnya yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Mari kita akan bersama-sama membawa persembahan kita di dalam doa persembahan. Kasih-Mu begitu besar di dalam hidup kami ya Tuhan.
kasih yang terlalu besar. Sehingga kasih itu pun yang dapat mengalahkan dosa yang membelenggu hidup kami. Saat ini Tuhan kami memberikan persembahan kami. Kami bersyukur buat segala hal yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau mau menerima persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan, layakkan ya Tuhan. Sehingga persembahan ini boleh menjadi persembahan yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati untuk setiap majelis atau pengurus yang akan mengelolanya. Sehingga persembahan ini boleh dipakai hanya untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan warta yang akan disampaikan oleh Penatua Krispi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Selamat Natal untuk kita semua. Kiranya damai Kristus dan sukacita Natal senantiasa memenuhi hati setiap kita dan mempersatukan kita di dalam kasih Tuhan. Saya melihat kalau tidak salah ada beberapa, 1 atau 2 orang yang baru ya. Kalau yang baru pertama kali hadir, apakah boleh bangkit berdiri? Apakah ada? Teman dari Mak Liantin. Oke, enggak apa-apa. Selamat datang Ibu di gereja. Jika belum mempunyai rumah ibadah yang tetap, kami dengan tangan terbuka menyambut Ibu untuk boleh bergabung bersama dengan kami. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan dari Evangelis Solplip dan juga untuk setiap penata layan yang telah bertugas pada hari Natal ini. Tuhan Yesus memberkati. Reminder untuk kita semua, tanggal 28 Desember hari Minggu kita akan sama-sama mensyukuri penyertaan Tuhan dalam ibadah Minggu dengan satu tema bersyukur atas penyertaan Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Gatot Heri Kristanto dari GKT Kanaan Kediri. Kemudian untuk pelayan penyambut tamu akan dilayani oleh keluarga Pak Bambang. Kemudian untuk rangkaian tutup tahun dan tahun baru Bapak Ibu Saudara, di gereja kita jam 6 sore tanggal 31 itu kita akan ada perjamuan kasih dan kita akan ada ibadah singkat gitu ya, semacam persekutuan begitu. Refleksi akhir tahun, gereja akan menyediakan nasi putih dan 1 menu. Kemudian bagi jemaat yang juga ingin hadir dan rindu untuk berbagi, silakan datang dengan membawa menu tambahan untuk kita sama-sama akan makan bersama menutup hari terakhir di tahun 2025. Kemudian tanggal 1-nya hari Kamis 1 Januari jam 8 pagi kita akan ibadah buka tahun dengan tema besar kita sepanjang 2026, Look Up. Dan itu tema itu juga yang akan menjadi tema kita yang akan kita renungkan bersama di tanggal 1 Januari. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Solplip. Kemudian gereja berterima kasih atas kasih yang besar dari jemaat untuk gereja ini. Ada persembahan 10 dus aqua dari keluarga Bapak Jimmy, Ibu Indawati dan Ibu Ita. Kemudian ada persembahan rak organizer untuk TU gereja, untuk kantor TU gereja dari keluarga Pak Dev dan Ibu Enti. Kiranya Tuhan yang membalas kasih dan perhatian dari Pak Jimmy, Ibu Indah, Ibu Ita, Pak Dev dan Ibu Enti. Christmas Carol sudah dijalankan Bapak Ibu, mungkin minggu ini akan ditampilkan foto-fotonya. Kemudian kalau Bapak Ibu juga lihat di sebelah gedung sudah mulai dibongkar gitu ya. Terus doakan untuk pembangunan di sebelah supaya kiranya bisa berjalan dengan baik, lancar. Kalau bisa tepat waktu sehingga nanti ke depan sebelah ini akan kita pakai untuk sekolah minggu juga aula gitu ya. Untuk kita ada kegiatan-kegiatan gereja. Terus doakan gereja ini Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir kita akan berdoa untuk Oma Karolin yang berulang tahun 22 Desember kemarin. Gitu ya. Kita akan berdoa untuk beliau. Kita juga akan doakan untuk beberapa keluarga kita yang mungkin dalam kondisi lemah tubuh. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan buat setiap kami. Hari ini kami bersama-sama bersatu hati kami mau berdoa untuk keluarga besar di Antioquia ini. Di momen Natal ini Tuhan, di mana kami mengenang kelahiran Tuhan Yesus. Seperti firman yang boleh kami dengar, biarlah ini bukan hanya kebahagiaan semata,
Tapi kehadiran Tuhan di dunia itu boleh menjadi kehadiran Tuhan di hati setiap kami. Sehingga benar-benar sukacita yang daripada Tuhan itu, sukacita surgawi itu boleh kami rasakan dan kami alami. Dan boleh kami bagikan bagi sekeliling kami. Tuhan, hari ini kami mau mengingat untuk keluarga besar kami, Oma Caroline yang berulang tahun beberapa hari yang lalu. Tuhan, Engkau boleh menambahkan satu tahun kembali usia bagi dia. Maka umur boleh bertambah Tuhan. Mungkin secara jasmani kekuatan berkurang. Tapi pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berubah atas dia. Terus tambahkan sehat kuat buat Oma Caroline dalam masalah kakinya ataupun jantungnya ataupun yang lain. Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang terus pelihara, Tuhan yang terus jaga Oma dalam kesehariannya bersama dengan keluarga. Beberapa waktu yang lalu beliau bersyukur untuk kedatangan cucu tercinta yang boleh datang kembali ke Malang berkumpul bersama di tengah-tengah keluarga di momen Natal ini. Biarlah sukacita itu juga boleh melingkupi hatinya. Pemeliharaan Tuhan selanjutnya untuk 1 tahun mendatang dan seterusnya pun boleh tetap nyata buat dia. Kami berdoa untuk segenap keluarga besar Antioquia yang mungkin dalam hari-hari ini posisinya dalam dalam keadaan lemah tubuh. Kami mengingat untuk beberapa waktu yang lalu Pak Hans yang jatuh sakit dan sekarang dalam posisi pemulihan. Kedua anaknya Michelle dan Verlin yang sekarang sedang sakit. Dan juga mungkin ada rekan-rekan keluarga kami, teman kami yang juga sakit. Tuhan tolong jamah. Campur tanganlah dalam segala tindakan medis yang boleh mereka terima. Obat-obatan, kalau mereka pergi ke dokter, kasih sayang perhatian dari keluarga. Kiranya itu semua boleh mendatangkan kebaikan. Dan seturut dengan waktu Tuhan, kesembuhan boleh nyata buat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengingat untuk gereja ini, terus Tuhan pakai gereja ini sesuai dengan apa maunya Tuhan. Bila ada pembangunan di sana sini, bila ada yang harus diperbaiki, entah itu fisik ataupun jemaat kami, hati kami, persaudaraan kami, kekeluargaan kami di tempat ini, Tuhan yang campur tangan, biarlah gereja ini boleh menjadi tempat di mana kasih Tuhan boleh dinyatakan, tempat di mana karya Tuhan boleh dijalankan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekian, terima kasih. Pada pagi hari ini ada salah seorang jemaat kita yang juga merasakan sukacita Natal ini dan juga beliau rindu akan menyampaikan pujian yang akan memberkati setiap kita. Untuk waktu dan tempat saya persilakan pada Bapak Setiabudi. Shalom Bapak Ibu, selamat Natal. Pada hari ini saya tergugah oleh perkataan Lose Clip. Dari kata-kata yang disampaikan tadi itu ada satu kata yang sesuai dengan saya. Hari ini saya ngomong. Jadi ditanyakan apa makna Natal? Ada 3 yang saya tangkap tadi. Seingat saya yang pertama takut jadi iman, sedih jadi nyanyian, dan rutinitas kita dipenuhi dengan kegembiraan. Yang nomor 2 adalah sedih dengan nyanyian. Ini yang saya rasakan. Saya bertanya kepada salah seorang majelis, bolehkah saya menyanyikan sebuah lagu atau 2 buah lagu? Karena selama saya bergabung dengan Antioquia, saya tidak pernah bersaksi di depan di sini. Jadi izinkan saya untuk bersaksi sebentar saja. Saya bergabung dengan Antioquia itu tahun 2013. Waktu itu Bu Liangtin dan Bu Selvi datang ke saya. Kondisi saya adalah setelah operasi keempat kalinya saya operasi batu empedu. Jadi setelah di Malang nggak bisa, di Surabaya nggak bisa, saya ke Malaysia. Di Malaysia pun tidak bisa dan terakhir di Singapura. Jadi Singapura dulu nggak bisa, terus ke Malaysia. Barulah saya dinyatakan semua sembuh. Oke, tubuh saya sampai detik ini pun tidak ada masalah. Lalu saya mempunyai istri yang Katolik dan saya 10 tahun mengikuti dia sebagai seorang Katolik.
Tapi saya tidak merasakan kebahagiaan itu. Dan saya bilang ke istri saya waktu sakit, dan sebelum Bu Selvi dan Bu Liangtin datang, saya bilang, saya rindu dengan ke gereja Antioquia ini. Karena saya mengingat masa kecil saya adalah Kristen. Saya bukan Katolik, maaf saya harus berkata jujur. Lalu saya bilang, saya enggak ada rasa sukacita ketika saya masuk di gereja Katolik. Bolehkah saya ke situ? Istri saya silahkan. Lalu saya datang ke sini dalam keadaan sakit dan masih diperban. Dan setiap mengucapkan amin, amin, saya selalu nangis terus. Gitu. Bahkan sampai detik ini pun masih saya rasakan itu. Karena kalau Bapak Ibu pernah sakit 4 kali dan dioperasi sampai ini sudah dilubangi semua ya di perut saya ini. Kalau dibuka itu penuh dengan lubang. Maka saya bersyukur bahwa saya sampai sekian tahun ini saya itu masih hidup. Gitu. Tapi Bapak Ibu saya boleh nambah sedikit waktu ya. Begini, selama saya hidup sampai umur saya sekarang 56 tahun, ada satu kata kunci yang boleh saya sharingkan hari ini. Boleh Bapak Ibu atau adik-adik saya yang saat ini sedang bertumbuh. Jadi begini, intinya selama saya hidup sampai tahun ini, saya mengalami 2 hal. Yang pertama, ada bias emosional. Ini agak akademis sedikit ya Bapak Ibu. Bias emosional. Bias emosional itu saya dipengaruhi oleh emosi, marah, dendam. Dan saya ingin meluapkan, saya ingin dibanggakan oleh orang, disanjung orang. Itu bias emosional. Dan ini dalam kehidupan saya selalu kacau, naik dan turun. Emosional saya tidak bisa saya pegang karena bias emosional ini. Lalu yang kedua, itu adalah noise kognitif. Noise kognitif itu ketika saya stres, dimarahi pimpinan, saya kondisinya lagi down, mood saya lagi berubah. Ini yang membuat saya membuat satu kesimpulan bahwa hidup saya tidak layak untuk dijalani. Kenapa? Karena saya tidak bisa memahami hidup saya. Kalau hidup saya tidak bisa saya pahami, berarti hidup saya ini tidak layak. Tidak layak saya jalani. Saya putus asa. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan sampai umur 56 mau 57 ini, saya itu mengalami kehampaan, kekosongan. Saya takut sekali, tapi Rasul Philip tadi bilang, takutmu akan menjadi iman dan kesedihanmu itu akan menjadi kegembiraan dan sukacita Natal, terus kemudian akan menyanyi. Nah pada saat itulah saya sesuai dengan apa yang disampaikan Rasul Philip. Bapak Ibu, izinkan saya menyanyikan 2 buah lagu, Silent Night dan Holy Night. Silakan.
bisa melihat ya, pujiannya dinyanyikan dari dalam hati gitu ya, rasanya kayak terenyuh gitu ya. Saya bersyukur pagi hari ini diberi kesempatan boleh mendengarkan kesaksian dari Pak Setiabudi. Saya yakin banyak kesaksian dari setiap kita, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Natal kita rayakan di penghujung tahun. Dan bersyukur di saat bulan terakhir kita akan memasuki tahun yang baru. Berita sukacita Natal itu, biarlah itu menjadi pengharapan baru bagi setiap kita. Mungkin dalam 1 tahun begitu banyak badai di dalam hidup kita. Begitu banyak pergumulan di dalam hidup kita. Katanya namanya orang hidup itu pasti ada pergumulan. Kalau tidak ada pergumulan berarti sudah nggak hidup gitu ya. Bersyukur kita sudah bisa melihat bagaimana Tuhan menuntun setiap kita. Saya tidak tahu cerita masing-masing dari Bapak Ibu. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan menggenggam tangan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan biarlah janji Tuhan itu, itulah yang akan terus kita pegang. Sehingga ketakutan itu menjadi satu keberanian. Hati kita dipenuhi dengan sukacita. Iman yang terus tumbuh di dalam hidup kita. Membuat kita melangkah lebih yakin di dalam hari-hari kita. Tuhan tidak janjikan akan selalu mudah. Tapi Tuhan janjikan aku bersama dengan engkau. Melewati segala hal di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Saya rindu mengajak setiap kita. Kita boleh naikkan satu buah pujian. Kita mau yakin bahwa dia lahir untuk setiap kita. Dia lahir untuk mati bagi kita, untuk bangkit bagi setiap kita. Dialah Raja kita, Raja di atas segala raja. Tuhan kita, dialah penebus kita. Oleh sebab itu,
Biarlah segala kemuliaan, segala hormat dan pujian kita kembalikan bagi Allah Bapa kita. Segala kemuliaan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai, hiduplah dengan sukacita Tuhan yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kiranya sukacita Natal terus bisa kami rasakan, bukan sukacita yang bergantung kepada keadaan, tetapi sukacita karena kami sadar bahwa keselamatan di dalam Kristus mengubah hati kami, memperbaharui iman kami, dan menguatkan kami untuk menjalani hidup hari demi hari. Biarlah hari ini kami bisa pulang dan kami terus mengingat bahwa sukacita itu hanya berasal daripada Tuhan untuk menuntun kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan yang terus menolong dan terus memberkati setiap kami. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada anaknya Yesus Kristus, dan berkat daripada Allah Roh Kudus, itu yang terus menguatkan, menolong, memimpin, menuntun setiap kita, mulai hari ini sampai selamanya. Amin.